mirengke nggih. Kalau kopi itu pahit, gula bisa jadi penawarnya. Kalau suasana masih kaku sedikit, tenang, kehadiran kami di sini bisa jadi obatnya. Oke, kita lanjutkan peserta selanjutnya. Nomor urut 16 atas nama Barorotul Aziza dari kelas 11 IPA. Tes. Semoga yang jawab salam saya insyaallah cepat-cepat masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agaknya semangat sekali yang mau insyaallah cepat masuk surga. Cepat mati ninggalin saya. Saya punya pantun buat semua. Tarampi. Diam Kang, diam. Kayak suka. Tampinang rapat-rapat agar puyuh tidak lari. Salam pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pendiri dan pengasuh Ponpes Hidayatul Muqtadiin, dan yang terhormat kepada jajaran pengurus Ponpes Hidayatul Muqtadiin, dan yang terhormat Dewan Juri yang saya sayangi, dan tak lupa teman santri yang berbahagia. Salam pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan dewan juri yang dengan manisnya yang tiada tara. Dan tak lupa puji kepada Allah Rabbi yang telah menciptakan para ukhti dan akhi yang insya Allah menjadi mantu kiai. Dan tak lupa syukur kepada Allah Ghafur yang telah menciptakan tukang sayur, tukang gali kubur, dan tukang bubur naik haji yang senantiasa bersyukur. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada manusia anti korupsi, manusia anti durhaka, the best leader of leader, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini bukan karena tidak disediakan kursi, melainkan akan menyampaikan sedikit materi yang berjudul "Salatlah sebelum disolati". Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa kok harus sholat? Kenapa judulnya harus sholat, tentang sholat? Karena kita harus coba tebak.
Karena kita harus selalu mengingat perjuangan Nabi Muhammad untuk mempersingkat waktu 50 rakaat menjadi 5 waktu dalam sehari, yang untuk umat yang kurang tahu diri, termasuk saya. Dan yang sudah ada yang tahu nggak? Emang nggak ada yang tahu jodoh, emang nggak ada yang tahu. Cepet kayak kelihatan jomblo aja lu. Ada yang tahu nggak peristiwa apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi untuk mempersingkat sholat 50 waktu menjadi ya yang seperti bentar diem dulu ya yang seperti yang telah disampaikan oleh peserta nomor 15. Ya dong. Hadirin yang dirahmati Allah, kalian tahu nggak sih sebenarnya dalam gerakan sholat yang terutama sujud itu dapat bermanfaat. Selain mendekatkan diri kepada Allah, gerakan sujud dapat melancarkan peredaran darah dalam tubuh yang telah disepakati oleh para dokter dan para ulama. Sebagai umat manusia, kita harus selalu menjalankan sholat 5 waktu. Karena tiap sholat yang kita kerjakan ataupun yang kita tinggalkan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada enggak yang punya hutang sholat? Contohnya yang ketika azan berkumandang malah ngopi, malam-malam begadang, bangun-bangun jam 9 pagi. Siapa itu? Yang jawab gak ciri-ciri ahli surga? Intinya kita sebagai umat manusia yang taat kepada Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad, kita harus selalu mengerjakan sholat. Sholatlah maka Allah akan memperbaiki jalanmu. Sholatlah maka Allah akan mendekatkan jodohmu. Sebelum saya akhiri, ada pantun buat kalian. Jikalau kulit keluar darah, itulah tanda kulit terluka. Jikalau ada kata yang salah, itulah tanda saya manusia. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli selasih. Semoga bermanfaat bagi semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan saya memang sederhana, tapi insya Allah yang selanjutnya akan luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah dong guys. Oke, selanjutnya peserta nomor 17, As'ad Ali Triono dari kelas 11 IPA. Kepadanya dipersilakan.
Penonton diharap bertenang, yang di depan grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin, yang saya hormati Dewan Juri dan Ustadz-Ustazah, dan juga tidak lupa teman-teman seperjuangan yang saya bangga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang insya Allah berkah ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam mari kita panjat terhadap junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni Adinul Islam. Semoga dengan bacaan tadi kita dapat diakui sebagai umatnya kelak di hari akhir nanti. Amin. Ketiga kalinya, maksud saya di sini akan menyampaikan pidato yang bertema Isra Mi'raj, karena tidak ada judul yang tercantum di sini. Para hadirin, pada bulan ini adalah bulan Rajab, yaitu bulan yang banyak mempunyai keistimewaan. Di antara keistimewaan itu adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Peristiwa itu terjadi dikala beliau berumur kurang lebih 51 tahun. Jadi selang 11 tahun setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Lebih jelasnya, pada tanggal 27 Rajab, Rasulullah dipanggil menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diperingatkan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian dari Baitul Maqdis, beliau dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha hingga ke Mustawa, seperti firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna qawlahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perintahkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya
Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Para hadirin yang berbahagia, perlu diketahui bahwa sebelum berangkat Rasulullah SAW dibersihkan terlebih dahulu hatinya. Malaikat Jibril dengan dibantu malaikat Mikail mengoperasi hati beliau untuk dibersihkan dari berbagai penyakit hati. Setelah itu diisi dengan sifat ilmu, yakin, dan Islam. 4 sifat inilah yang menyebabkan keberhasilan beliau dalam memimpin umat, sehingga agama Islam cepat berkembang bukan saja di negeri-negeri Arab, tetapi juga di negeri-negeri lain. Ilmu artinya penyantun. Dengan sifat ini dalam memimpin umatnya, Rasulullah SAW selalu berlaku bijaksana. Setiap menghadapi persoalan tidak pernah ditangani secara emosional. Sebaliknya, beliau hadapi dengan hati-hati dan penuh pengertian. Oleh sebab itu, kepemimpinan beliau dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan orang kaya maupun kalangan orang miskin. Begitu pula terhadap musuh-musuhnya. Beliau tidak pernah dendam kepada mereka. Ilmu adalah alat utama bagi setiap pemimpin. Dengan ilmu itu, setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Seorang pemimpin yang dalam kesehariannya tidak bisa lepas dari berbagai persoalan yang membutuhkan pemecahan secara baik dan tuntas, tentu saja melibatkan diri dengan ilmu. Itulah sebabnya Rasulullah SAW dalam setiap kesempatan selalu menganjurkan umatnya supaya giat mencari ilmu. Tidak sedikit dari hadis-hadis beliau yang berkenan dengan masalah keilmuan. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Dari iring banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, peserta yang selanjutnya nomor urut 18 atas nama Indah Ramadhani dari kelas 10-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin, serta jajaran pengurus dan dewan juri, serta teman-temanku yang berbahagia.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabiullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul kemudahan di balik kesulitan yang erat kaitannya dengan Isra Miraj. Teman-temanku yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah SAW melakukan Isra Miraj, saat beliau kehilangan paman dan istrinya yang tercinta, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Perjalanan Rasulullah SAW saat beliau berdakwah ke Taif, yaitu pesannya ditolak dan tidak diterima, justru sampai dilempar dengan batu. Masya Allah. Astagfirullah. Akhlak mulia Rasulullah SAW yang patut kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabiullah SAW tidak menghukum orang-orang yang menyakitinya, tetapi beliau justru mendoakan orang-orang Taif beserta anak dan cucunya. Masya Allah. Teman-teman, kalian tahu nggak siapa namanya istri Rasulullah SAW yang pertama itu? Ya benar, Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Dan kalian tahu nggak sih kenapa Siti Khadijah radhiyallahu anhu itu dijanjikan masuk surga, padahal beliau kan tidak pernah melakukan sholat? Karena perintah sholat datangnya setelah Siti Khadijah radhiyallahu telah wafat. Perjalanan Rasulullah SAW ditempuh dalam satu malam. Perjalanan tersebut merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perjalanan beliau merupakan yang dipersiapkan oleh Allah untuk menerima fase kenabian Rasulullah SAW. Berikutnya lebih tenang dan pelajaran yang penting dan dapat kita ambil, tidak hanya berjalan-jalan ke satu tempat saja, tetapi ke tempat yang lainnya. Beliau Rasulullah SAW membawakan hadiah berupa kewajiban menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Awal mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang memerintahkan umatnya untuk melakukan sholat 50 kali, tetapi dengan gigihnya baginda Rasulullah SAW untuk bernegosiasi, meminta kepada Allah memberikan keringanan untuk umatnya dan menjadi lima waktu sehari dalam semalam, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Semoga kita yang bisa meneladani perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW, kita kelak akan bertemu dengan beliau. Allahumma dan semoga kita bisa meningkatkan iman dan meluruskan niat ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan ini kita dapat memperbaiki akhlak yang terpuji, karena tahun ini, karena zaman ini sudah akhir. Jadi maka karena itu sholat itu penting. Bukan yang penting sholat, ingat Allah bisa ambil kita kapan saja. Ingat ya, sholatlah sebelum kalian disolati. Sekian pidato dari saya. Sekian pidato Isra Mi'raj dari saya. Sampai jumpa tahun kedepannya ya. Sekian pidato Isra Mi'raj perjalanan Rasulullah SAW. Mohon maaf jika pidato saya belum sempurna, karena yang sempurna mungkin ketika kita masih bersama. Kini pidato dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya dari peserta nomor 19, Ahmad Misbahus Sudur, perwakilan dari kelas 10-1. Kepadanya dipersilahkan. Ngapunten dereng nate ndamel mik niki ya. Dilanjutin mboten iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan
kepada Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin, yang saya hormati kepada Dewan Juri sekalian, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin amin amin. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan ini saya akan berpidato tentang peristiwa Isra Mi'raj. Sebagai umat Islam, kita pasti tahu apa itu peristiwa Isra Mi'raj. Wonten sing ngertos? Pripun iki? Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan yang dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan suci yang dimulai dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan menuju ke langit yang ditemani oleh malaikat Jibril dengan menggunakan kendaraan buraq. Perjalanan yang sangat istimewa ini tidak bisa diterima dengan akal. Namun kita harus mengedepankan iman kita untuk mempercayainya. Karena kenapa? Jika Allah berkehendak, maka semuanya akan mungkin saja. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, apa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Wonten sing ngertos mboten? Dalam perjalanan suci ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Mulai dari pelajaran ini, yaitu perintah sholat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh memperbanyak zikir dan sholawat untuk menunjukkan kebesaran serta kekuasaan Allah. Maka dari itu, lewat peringatan Isra Mi'raj ini, kita sebagai umat Islam harus senantiasa meningkatkan keimanan kita serta meningkatkan amal baik. Dan semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah sedikit pidato yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten wonten sedikit pantun. Iwak teri iwak tomat. Kleru. Iwak teri sambal tomat. Shollu ala Nabi Muhammad. Sangat keren sekali. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih? Selanjutnya ada penampilan yang gak kalah keren, gak kalah menarik. Mari kita panggil peserta nomor 20, Binti Lailatul Mahmudah dari kelas 12 IPA. Oh ya ampun, kamu datangi sopo kuwi?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala israhu min Makkatin ila Baitil Muqaddas fi lailatul kubra wa arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi sirajan wa munira. Amma ba'd. Al-Muhtaramun Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin yang saya hormati, Dewan Juri yang adil dan bijaksana, serta sahabat-sahabat santri yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya, mulai dari nikmat iman dan Islam yang masih melekat, sehingga kita selamat dari godaan syaitan-syaitan yang sesat. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat hidup tenang tanpa perang, hidup rukun tanpa pentungan. Berdirinya saya di sini ingin mengutip sepatah dua patah kata mengenai peristiwa Isra Mi'raj dan pentingnya sholat 5 waktu. Sahabat santri rahimakumullah. Pada kali ini kita sudah sampai di penghujung bulan Rajab. Bertepatan pada tanggal 27 kita akan memperingati peristiwa paling bersejarah, yakni Isra Mi'raj. Apa sih Isra Mi'raj itu? Isra adalah perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan atau naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Pada perjalanan ini, Rasulullah menggunakan buraq atau seekor hewan yang lebih cepat dari kilat. Kemudian, pada peristiwa ini juga merupakan salah satu bukti akan adanya kekuasaan Allah yang sudah dijelaskan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Puncak dari Mi'raj adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan Allah dan menerima perintah salat. Ketika itu, salat yang diperintahkan adalah sebanyak 50 waktu. Kemudian Rasulullah meminta kemurahan kepada Allah dan Allah mengabulkannya dan mengurangi jumlah salat dengan menjadi 5 waktu. Lantas, untuk siapa sajakah salat itu diperintahkan? Apakah hanya untuk lansia atau hanya untuk anak-anak muda? Tidak ya, salat diperintahkan oleh Allah untuk seluruh umat muslim di dunia, termasuk kaum yang beriman. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, dari ayat tadi sudah sangat jelas sekali bahwa salat merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan. Perlu diketahui juga bahwa salat merupakan sebuah penenang hati dan jiwa. Ketika kita melaksanakan salat, maka hati kita akan menjadi lebih tentram. Hal ini juga sesuai dengan syair salawat berikut. As-salatu khairu amalin man aqamaha faza wa abshar. As-salatu khairu amalin man aqamaha faza wa abshar. As-salatu nuru lil hayati ghufran 'azimun lil yaumil akhir. Allahu akbar. Nah, dari salawat tadi juga dijelaskan bahwa salat merupakan cahaya di kehidupan kita. Ketika kita melakukan salat, maka hati kita akan menjadi lebih senang dan bahagia. Salat juga merupakan ampunan yang ada di hari akhir nanti. Sahabat santri, sahabat santri, salat merupakan barometer atau alat pengukur yang artinya apabila salat kita baik, maka amal-amal selain salat juga baik. Tetapi sebaliknya, apabila salat kita masih kurang baik, misalnya nih, masih sering diloncat-loncat seperti pejabat, maka amal-amal selain salat juga kurang baik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu, dalam konteks ini diperlukan keimanan dan ketakwaan sebagai landasan setiap manusia yang beriman. Ranah kehidupan metafisika mengajarkan bahwa kehidupan ini tidak semuanya tentang fisik dan akal. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman, kita harus merendahkan hati, meraati perintah Tuhan dan risalah Nabi sebagai bekal kehidupan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalau cita-citanya mahal, ibadahnya nggak boleh ditinggal. Kalau cita-citanya tinggi, ibadahnya nggak boleh dinanti-nanti. Kalau cita-citanya lebih dari satu, ibadahnya nggak boleh sekali seminggu ya. Sahabat santri, rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dibicarakan baik-baik. Jangan pergi untuk mencari yang lebih baik. Undur maqala wa la tandur mangqala. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang selanjutnya Muhammad Faruk Aminuddin dari kelas 10-2. Tepuk tangannya yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Romo Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati para dewan juri yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dan yang tak lupa dengan para ustadz ustadzah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan santriwan santriwati Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin yang berbahagia. Susah apa bahagia ya? Bahagia. Oke, kehadiran saya di sini. Oke, lupa ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meridhoi kita semua agar bisa berkumpul di majelis malam ini dengan keadaan sehat wal afiat. Bi qaulina alhamdulillahirabbil alhamdulillah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menggiring kita semua dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya. Kehadiran saya di sini karena terpaksa dan dipaksa, khususnya oleh kelas saya. Dan berdirinya saya di sini karena tidak disediakan kursi. Maka harap untuk memakluminya. Oke, langsung saja. Dan saya di sini akan menerangkan tentang bab Isra Mi'raj. Apa toh Isra Mi'raj itu? Karo? Masa karo? Jadi Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Apa arti dari kata Isra? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Jika itu pengertian dari Isra, maka apa pengertian dari Mi'raj? Ada yang tahu? Pengertian dari Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Alhamdulillah. Oke, lalu apakah tujuan dari Isra Mi'raj itu? Tujuan dari Isra Mi'raj yaitu atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada Nabi Muhammad untuk mendirikan sholat. Wes sholat kabeh. Alhamdulillah. Dan lalu bagaimana cerita dari kejadian peristiwa Isra Mi'raj tersebut? Ada yang tahu? Kene sing roh, baca pondok ini mosok ora roh ya. Diresapi. Jadi kejadian Isra Mi'raj pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dada Nabi Muhammad tiba-tiba dibelah oleh malaikat Jibril. Loh, lah kenapa kok dibelah? Karena dibersihkan hatinya. Hatinya diresiki, ben gak enek kotoran. Nek awake dhewe iki jek wakeh kotoran. Semenyelekit nih. Setelah dada Nabi Muhammad dibersihkan, malaikat Jibril lalu mengajak Nabi Muhammad untuk menaiki sebuah kuda terbang atau biasa disebut dengan buraq.
Alhamdulillah. Lagi roh kabeh nek usan gak jarang cerita ya. Kuda terbang atau buruk. Dan lalu malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad SAW pergi ke Masjidil Aqsa atau peristiwa Isra. Setelah sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melanjutkan lagi perjalanannya ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Di sana Nabi Muhammad berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat di langit pertama, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Adam alaihis salam. Dan yang di langit kedua, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi sampai sapa? Ana sing tahu. Moson biarun. Biarun. Nabi Yahya karo Nabi Isa. Nabi Harun ning mburi karo. Nabi Yahya karo Nabi Isa. Begitu seterusnya sampai langit ke-7. Saat sudah sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad langsung berhadapan kali Allah. Ya kaya aku kali sampean ini. Berhadapan langsung. Tanpa ada perantara. Jadi kena kocok, kena pos, berhadapan langsung. Dan pada saat itulah Nabi Muhammad memberikan penghormatan kepada Allah, yaitu berupa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dan lalu Nabi Muhammad menjawabnya dengan lalu Allah menjawabnya dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Nabi Muhammad menambahinya salam yang ditunjukkan kepada umatnya agar umatnya memperoleh kemuliaan, yaitu berupa salam yang berbunyi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk mendirikan sholat. Pada awal sholat bukan hanya 5 waktu, tapi berapa? 50 waktu. Akeh ora? Akeh. Saitik 50 waktu ya. Akhirnya Nabi Muhammad menerima apa adanya yang disampaikan oleh Allah. Saat sudah turun, Nabi Muhammad berjumpa dengan nabi-nabi yang lain. Dan nabi-nabi yang lain ngomong kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, apa kowe orang ngerti? Nek umatmu sok ben bakale cilik-cilik, ora kaya umatmu sing saiki." Akhirnya Nabi Muhammad sowan malih teng Gusti Allah. Dan diringankan menjadi 45 waktu, begitu seterusnya berulang-ulang kali sampai akhirnya ringan menjadi 5 waktu. Dari cerita ini bisa kita simpulkan bahwa asal mula dari sholat adalah peristiwa Isra Mi'raj. Apakah apa hukum dari sholat? Fardu ain. Oke, sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sekecil-kecilnya, karena semua orang pasti mempunyai kesalahan, dan dari kesalahan kita bisa menjadi pahlawan. Alhamdulillah. Tuku labu regane 1000, perbaiki sholatmu, tinggal no mantanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cocok menjadi mubalek bukan? Peserta selanjutnya dari nomor 22, Sailin Ainur Rohmah, kelas 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Romo Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin, yang saya hormati kepada para dewan juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya hormati segenap jajaran pengurus Pondok Pesantren Putra dan Putri Hidayatul Muqtadiin, dan tak lupa kepada santriwan dan santriwati yang insya Allah dirindukan oleh surga hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Serahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melimpahkan nikmat, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah pidato yang berjudul The Legend of Perintah Salat. Jadi kita mulai diperintahkan salat saat terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang tahu nggak peristiwa Isra Mi'raj itu apa? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dan malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Nah, sedangkan Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha atau yang biasa disebut langit ketujuh. Dalam perjalanannya beliau menaiki suatu kendaraan. Ada yang tahu nggak kendaraannya apa? Sudah tentu bukan helikopter, pesawat, apalagi jet tempur, melainkan dengan menunggangi burak. Ada yang tahu nggak burak itu apa? Burak adalah hewan berwarna putih dan tinggi, lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari kuda. Beliau menempuh perjalanannya dalam waktu semalam loh. Masya Allah. Setibanya Rasulullah di arsy Allah, beliau menerima perintah Allah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Wah, banyak banget. Setelah itu Rasulullah turun di langit ke-6 dan berjumpa dengan Nabi Musa, dan terjadilah percakapan di antara keduanya. Nabi Musa bertanya, "Apa yang disampaikan Allah kepadamu?" Rasulullah menjawab, "Allah memerintahku dan umatku untuk melaksanakan sholat
sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa menjawab, 50 waktu dalam sehari semalam, apakah umatmu sanggup? Kembalilah dan minta keringanan kepada Allah, karena umatku sangatlah lemah dan tidak akan sanggup melakukannya. Kemudian Rasulullah kembali menemui Allah dan meminta keringanan waktu. Kemudian Allah mengurangi waktu sebanyak 5 bilangan. Namun jumlahnya masih terbilang banyak. Akhirnya Rasulullah meminta berkali-kali, sampai berkali-kali, hingga yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Bayangkan ya guys, jika Rasulullah tidak meminta keringanan kepada Allah, mungkin kita sulit mau ngapa-ngapain. Sulit bekerja, sulit sekolah, tidur gak nyenyak, apalagi lihat saya di sini. Gimana mau lihat? Sedangkan dalam sehari semalam ada 24 jam. Nah, dalam 24 jam dibagi menjadi 50 waktu menjadi berapa ya? Kira-kiranya 28 menit. Jadi setiap 28 menit adzan lagi, 28 menit adzan lagi. Lama-lama gak ada seminggu, speakernya udah ganti lagi. Jadi berhubung Rasulullah sudah meminta keringanan Allah untuk mengurangi salat 5 waktu, jadi kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, kita harus melaksanakan salat sebanyak 5 waktu. Dari perjalanan Rasulullah kita bisa melihat, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, kita menghargai perjuangan Rasulullah dalam menegakkan agama Allah. Yang kedua, kita merenungkan kewajiban sholat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Cukup sekian pidato dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk peserta nomor 22. Selanjutnya ada peserta nomor 23. M. Saprilian Hidayat dari kelas 12 MIPA. Kepadanya dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin arsaluhu bisyafa'ati muhtasa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang dahat kinurmatan Romo Kiai Haji Abdul Ghafur Selajeng, pendiri lan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mutadiin, ingkang kula hormati para dewan juri saha mbak-mbak lan kangkang ingkang kula hormati. Wonten ing saat menika kula lan panjenengan sedaya kempal wonten ing punika majelis ingkang penuh barokah.
kita mengenal kembali peristiwa ingkang bersejarah ingkang dipun alami dening Kanjeng Nabi. Inggih punika tepat tanggal 17 Rajab tahun 2011 saking kenabian. Utawi 11 tahun sak sampunipun Kanjeng Nabi kaangkat dados utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Tepat malam 17 Rajab nalika Kanjeng Nabi yuswa gangsal dasa setunggal dipun tindakaken mulai saking Masjidil Haram Mekah ngantos dumugi Masjidil Aqsa Palestina. Selajeng Kanjeng Nabi dipun unggahaken mawi kendaraan buruk saking Masjidil Aqsa minggah dateng langit sapitu dumugi Sidratil Muntaha. Amargi perlu nampi perintah saking Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi saha umatipun dipun wajibaken nindakaken salat gangsal wekdal. Para mbak-mbak, para kangkang hadirin sedaya, monggo wontenipun peringatan Isra lan Mi'raj saat menika kita sambut kanthi giat ningkataken amal ibadah, terutami amal ibadah salat gangsal wekdal kanthi saestu supados kita terjaga saking sifat keji lan mungkar. Allah dawuh wonten Al-Qur'an, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, ingkang artosipun sak temene salat iku bisa nyegah saking penggawe keji lan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Para mbak-mbak, para kangkang hadirin sedaya, dados mekatenlah pentingipun salat. Wonten agami Islam saged diumpamaken minangka dados kaya cagak. Keranten sanget pentingipun sampun ngantos kita menika ngremehaken utawi mende-mende salat. Kintenipun cekap semanten atur kula kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor urut 24 Samratul Dinina dari kelas 10-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin yang saya hormati, Dewan Juri beserta jajaran-jajaran pengurus putra maupun putri, dan tak lupa teman-temanku senasib seperjuangan yang saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, siang dan malam, begitu juga aku dan kamu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah. Tak lain tak bukan beliau adalah Habibana wa Sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman para penonton yang cantik dan tampan rupawan. Alhamdulillah. Adapun tujuan saya berdiri di sini bukan untuk menyampaikan isi hati kepada sang pujian hati, apalagi mengharapkanmu untuk kembali lagi. Melainkan tujuan saya di sini ingin menyampaikan pidato yang berjudul pentingnya salat 5 waktu.
Tak hanya itu saja, saya ingin mengajak kalian semua untuk ngopi bareng. Bukan ngopi di warung, melainkan ngobrol perkara iman. Hadirin yang berbahagia, Allah SWT berkuasa merubah sifat dan bentuk seperti tongkat Nabi Musa yang Allah rubah menjadi ular. Allah SWT berkuasa merubah sifat tanpa merubah bentuknya, seperti api yang membakar tubuh Nabi Sulaiman tetap menyala seperti api, tetapi rasa panasnya Allah rubah menjadi rasa dingin. Allah SWT berkuasa menurunkan hujan, diminum sama sapi berubah jadi susu, diminum sama lebah berubah jadi madu, diminum sama ular berubah jadi racun, diminum sama rusa berubah jadi kasturi. Hanya Allah yang berkuasa atas itu semua. Allah SWT juga berkuasa memperjalankan hambanya Nabi besar Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Terus ngapain Rasulullah ke Sidratul Muntaha? Beli pisang goreng? Apa beli batagor? Bukan, tetapi Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu, yang sholat 5 waktu ini diwajibkan kepada seluruh umat Islam di dunia tanpa terkecuali. Oh, aku dokter, aku sibuk, pasienku butuh obat, sholat. Aku artis loh, jam tayangku padat, sholat. Mau siapapun kamu, mau kaya kek, mau miskin kek, mau tua kek, mau muda kek, mau ganteng kek, mau cantik kek, nggak ada alasan untuk tidak sholat. Harus sholat, wajib sholat. Loh, kenapa? Karena kita butuh Allah. Hidup di bumi ini kita butuh sandaran. Kalau kita bersandar di tiang yang kokoh, tiangnya ambruk, jatuh kita. Kalau kita bersandar kepada orang kaya, orangnya bangkrut, matilah kita. Tetapi jika kita bersandar kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan naungan kasih-Nya, naungan rahmat-Nya, dan insya Allah kita akan bahagia, tidak hanya di dunia, melainkan di akhirat kelak. Bagaimana dalam hadis Nabi disebutkan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya sesungguhnya salat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan agama, maka ia telah merobohkan agama. Hadirin yang berbahagia, adakah dari kalian semua yang belum salat 5 waktu? Sebagai bahan introspeksi diri, adakah yang sholatnya masih bolong-bolong? Atau ada yang sholatnya 1 tahun sekali? Atau mungkin ada yang nunggu disolatin? Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Insya Allah dengan kita sholat 5 waktu, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela, dan insya Allah hati kita menjadi tenang. Dan semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad yang senantiasa melaksanakan sholat dan menjadi ahli ibadah dimanapun kita berada dan kapanpun. Dan semoga Allah SWT merahmati kita semua dan menempatkan kita di surganya kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian pidato singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Malam-malam terkena batuk, anak sinang melihat teletabis, kulihat teman-teman sudah mengantuk. Tenang saja, materi saya sudah habis. Unzur maqalah wala tanzur maqalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan tomat, gak doyan. Tepuk tangannya dong. Selanjutnya ada penampilan yang ditunggu-tunggu, sangat spektakuler kata jurinya ya guys. Orangnya terkenal dari Antero Pondok Hidayatul Muqtadiin. Siapa dia? Kita panggil peserta nomor 25, Muhammad Alif Fatihul Asrar dari kelas 10-3. Kepadanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha yuhibbus sabirin. Al-ayah amma ba'd. Yang terhormat kepada semua Bapak alim ulama, Bapak Kiai khususnya Al-Mukarram, beliau Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Yang saya hormati semua dewan juri dan teman-teman seperjuangan rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sihah wal afiyah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terang benderangnya ad-dinul Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini karena tidak ada kursi ya teman-teman. Di sini saya juga tidak ditugaskan untuk mengisi hati yang sepi atau untuk membaca puisi untuk kalian semua. Saya di sini akan menyampaikan sebuah dawuh dari kitab yang bernama Akhlaqul Banin. Saya ingin menyampaikan sabar dalam segala hal. Di dalam kitab Akhlaqul Banin dijelaskan bahwa sabar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan itu seperti apa teman-teman? Sabar dalam ketaatan itu adalah kita melaksanakan semua kewajiban Allah dan menjauhi segala larangannya. Oh iya, keminggiran ya. Untuk melaksanakan sholat 5 apa saja coba, tahu nggak kalian? Apa? Yang pertama apa? Apa-apa yang kompak? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Dan yang kelima apa coba? Itu adalah kewajiban kita Tapi kok banyak sekali ya santri yang terkadang tidak melaksanakan sholat. Padahal kan mereka sudah mengaji. Ya enggak sih? Dosa enggak hukumnya? Dengerin tuh, dengerin, dosa, makanya sholat. Sedikit-sedikit gak sholat, mau jadi apa kalian? Hah? Sholat itu penting banget loh teman-teman. Contoh lain dari sholat, apa coba? Puasa Ramadan. Siapa yang puasanya lengkap tahun ini? Masa iya anak cewek puasanya lengkap? Anak cowok aja yang nggak ada halangannya masih ada yang nggak puasa loh. Oh kalau saya ya puasa terus dong. Emang kalian? Puasa itu kewajibannya cuma setahun sekali loh, tapi 30 kali dalam 1 bulan. Yang kedua adalah apa? Sabar dalam menghadapi sebuah musibah. Di
Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayat. Dan tatkala kamu mendapatkan sebuah musibah, maka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu milik Allah dan akan kembali kepadanya. Contoh kecil dari sebuah musibah biasanya apa? Kalau ada genangan air saat hujan itu apa? Kepleset tau apa jal? Sopo kenangan? Oh, yang saya maksud genangan, bukan kenangan, teman-teman. Oh gitu. Ya, mau dikenang, mati aja dulu ya, biar dikenang ya. Jadi ketika kalian mendapatkan sebuah musibah yang kecil atau yang besar, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semua itu milik Allah. Kita itu makhluknya Allah loh. Kita tuh nggak berdiri sendiri, bukan bapak kita yang membuat. Yang menciptakan itu Allah melalui perantara bapak kita. Dan siapa yang bisa, yang lolos menghadapi sebuah ujian, dalam menghadapi sebuah musibah, maka Allah akan memberikan derajat yang tinggi, setinggi 600 derajat. Akeh gak? Akeh apa gak? Makane nek kena musibah yo sing sabar. Aja emosi. Titik-titik kok miso. Titik-titik omong sing elek. Gak oleh ngono ya. Jadi Allah memberikan 600 derajat dan setiap satu derajatnya adalah dasar bumi hingga puncaknya langit atau biasa disebut dengan langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Yang ketiga adalah sabar dalam menghindari sebuah kemaksiatan. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan wala taqrabuz zina innahu zina, karena zina adalah perbuatan yang keji dan jalan terburuk. Pengen lewat dalan sing elek apa dalan sing halus? Yo tak nengah aku ben ketok. Jadi aja saiti nglakoni maksiat. Contohnya sing umum saiki apa jajaki? Pacaran, rungokno kabeh ya. Aja pacaran. Pacaran kuwi mendekati sebuah zina itu perbuatan sing lan jalan yang nggone ning ndi nek wis ning akhirat. Lah yo genah kaya cek panggah pacaran iki lho. Rungokno wi Kang Mbak wi, dimirengno nggih. Contoh lain dari sebuah pacaran yaitu apa? Meminum minuman keras. Meminum minuman keras itu gak oleh. Iku sing asli ngerusak. Sing asli meminum minuman keras itu merusak. Dan siapa yang berhasil atau lolos dari menghindari sebuah kemaksiatan, maka Allah akan memberikan derajat setinggi 900 derajat loh. Luwih akeh gak? Lah yo luwih akeh ngono cik panggah pacaran. Dan di setiap satu derajatnya adalah dasar bumi hingga puncak arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa nih ya sing arep tak sampai namung? Aku lali. Wektune arep telas. Sombene ya kapan-kapan nek petuk neh ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada lebihnya tak sedekahno ning kalian semua wis. Ungdur mangkola wala tangdur mangkola. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta nomor 26 Fahim Afifatul Maghfirah dari kelas 10-1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin, yang saya hormati kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta jajaran para pengurus putra dan putri yang saya hormati, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta taufiknya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Bikaulina alhamdulillah. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato singkat mengenai Isra Mi'raj. Teman-temanku yang berbahagia, sebagaimana diketahui, Isra Mi'raj bukanlah peristiwa yang biasa. Isra Mi'raj mananya adalah perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Sidratul Muntaha, yaitu tempat di langit ketujuh. Memang peristiwa Isra Mi'raj tidak terjadi di zaman kita, tetapi harus tetap kita imani. Dari perjalanan yang ditempuh Nabi Muhammad tersebut, perintah salat 5 waktu diturunkan. Awalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diminta menunaikan 50 waktu salat dalam sehari semalam. Hal tersebut kemudian dirasa memberatkan umatnya, apalagi kondisi iman seseorang berbeda-beda. Dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya 50 waktu salat dipangkas menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Tapi sayangnya masih banyak di antara kita yang malas-malasan ketika mendengar azan dan diminta untuk mendirikan sholat. Alangkah malunya kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memintakan keringanan, tetapi justru kita remehkan. Maka dari itu, mari kita meningkatkan rasa semangat kita untuk melaksanakan rukun Islam yang kedua agar hidup menjadi tentram dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa senang melihat umatnya bersemangat menunaikan ibadah. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta nomor 27, Muhammad Lukman Hudibi dari kelas 12 IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Abdul Ghafur selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin, dan yang saya hormati Dewan Juri serta teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bikaulina alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa tetap tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam.
Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato singkat yang berjudul Peristiwa Isra Mi'raj sebagai landasan iman dan takwa. Dewan juri yang saya hormati, pada tanggal 27 Rajab kita akan memperingati peristiwa bersejarah yaitu Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Pada peristiwa itu Rasulullah menerima perintah sholat. Keimanan dan ketakwaan menjadi landasan terdalam bagi setiap insan yang beriman. Oleh karena itu kita harus merendahkan hati dan tidak congkak terhadap segala yang dimiliki, karena segalanya bersifat nisbi dan fana. Iman dan takwa harus tercermin dalam sikap, pikiran dan tindakan kita sehari-hari dalam menaati perintah Tuhan dan risalah Nabi untuk kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Isra Mi'raj bukan hanya peristiwa bersejarah tetapi juga merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang mengajarkan ketakwaan dan pembangunan peradaban. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta yang terakhir, tetap semangat ya guys. Peserta nomor 28, Zara Kaisa Mufidi dari kelas 12 MIPA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadin, yang saya hormati jajaran Dewan Juri yang adil dan bijaksana, serta teman-teman seperjuangan Mbak dan Kang Santri yang cantik dan tampan. Untuk yang pertama, marilah kita sanjungkan kehadirat Allah, kehadirat puji syukur kehadirat Allah yang mana telah memberi kita rahmat dan hidayah agar kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan karena Ia yang wajib kita puji dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya, semoga rahmat, salam dan hidayah tetap terlimpah curahkan kepada seorang yang diisra dan dimi'rajkan, tak lain dan tak bukan ialah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdirinya saya di sini bukan untuk menyampaikan isi hati pada sang pujaan hati, melainkan untuk menyampaikan 1, 2, 3, 1000 kata tentang perjalanan Nabi. Saya tidak akan menceritakan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj secara kronologis, melainkan saya akan melihat dari segi hikmah dan muhasabah dalam mengazat iman dan Islam. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Dia Maha melihat, mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, udah dijelaskan bahwa di Isra dan Mi'rajkan Nabi ialah untuk linuriyahu min ayatina. Linuriyahu bakal dinuruhi min ayatina, setengah saking pira-pira kekuasaan kita, atau agar kami perlihatkan sebagian kebesaran kami. Sebagian. Saya yakin Mbak dan Kang Santri sudah pasti tahu bahwa Isra Mi'raj ialah kejadian yang istimewa. Sebab apa? Sebab ada perintah sholat 5 waktu di dalamnya. Banyak yang merayakan Isra Mi'raj, tapi sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya ditunda-tunda. Padahal Allah sudah memberi keringanan, dan itu merupakan kebesaran Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala awalnya menyuruh berapa tuh? Yang nyuruh sholat siapa sih? Allah kan ya? Nyuruh berapa awalnya? 50. Kenapa bisa jadi 5 waktu? Negosiasi kan ya? Kok bisa Rasulullah berani menegosiasi dari 50 menjadi 5 waktu? Padahal itu perintahnya Allah. Demi siapa coba? Demi umatnya kan ya? Nah, lalu umatnya yang di negosiasi ini loh, kok ya masih Isya itu masih ketiduran, subuhnya kesiangan, duhurnya kemalasan. Enggak bang dia? Orang sekarang tuh ya sok petentang, ini pamer outfit, berusaha jadi good looking, padahal salat masih nunggu diingetin. Berusaha pakai best outfit, tapi salat masih morat-marit. Nah, morat-marit ini nih yang perlu di-update lagi, dimuhasabah lagi. Dalam hadis al-muttafaq alaihi riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah berkata pada salah seorang sahabat, "Pergilah kamu ke Abu Jam dengan membawa khomisah ini, sebab baru saja ia mengganggu sholatku. Lalu bawa saja ambijaniahnya Abu Jam kepadaku." Jadi khomisah ini ialah gamis atau kain sutra, kain berbahan sutra yang ada randanya. Jadi ketika Rasulullah sholat, ada 2 pendapat. Ketika Rasulullah sholat dikenakan, atau ketika Rasulullah sholat ada di hadapannya. Jadi Rasulullah sholat ada randanya, pikirannya, fokusnya ini terganggu. Lalu Rasulullah rela menukar kain khomisah menjadi ambijaniyah, yang jelas khomisah itulah lebih mahal. Tapi apa? Rasulullah rela menukarnya. Sebab apa? Sebab ketika Allah memerintahkan salat kepada Rasulullah, Allah nggak tanya seberapa mahal pakaian yang kau kenakan. Allah nggak tanya seberapa glowingnya rupa saat salat. Mbak, Kang, Allah nggak butuh itu semua. Allah nggak peduli. Allah cuma mau hambanya sungguh-sungguh dalam menghadap, bukan cuma Allahu Akbar menghadap kiblat, tapi hatinya tidak menghadap Allah. Hatinya tidak untuk Allah, hatinya kemana-mana. Yang mikirin utang lah, mikirin sambangan, mikirin transferan, mikirin senyum si doi lah. Ya, yuk bisa yuk pelan-pelan nih diupdate lagi imannya, ditata lagi niat ibadahnya. By the way ya, ada satu lagu buat reminder atau pengingat kita semua yang bisa boleh ikutan. Sebelum wafat, yuk kita sholat, berdoa setiap sujud di akhir sholat. Kini kau dan aku malas ibadah, ingat janji Allah untuk hambanya. Dengan harapan saat kau tinggalkan subuh dan isya. Sekali lagi ya. Sebelum wafat, yuk kita sholat, doa setiap sujud di akhir sholat.
Kini kau dan aku malas ibadah, ingat janji Nabi untuk umatnya. Hilang harapan saat kau tinggalkan subuh dan isya. Tuh kan? When you repair your pray, then Allah repair your life. Ketika kau perbaiki salatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Nah, mungkin ringan-ringan saya sampaikan banyak kurangnya, tapi semoga berfaedah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi tidak bisa dipindah lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan, dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat di waktu sekarang dan di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan dan di lain waktu. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon sediakan maaf.